Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini saya Mahiza Frijadila akan membahas konkurensi dan recovery protokol. Oke, kita langsung aja. Konkurensi, apa sih itu konkurensi? Konkurensi ialah proses pengaturan operasi yang simultan pada database tanpa menyebabkan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Konkurensi kontrol dalam sistem manajemen database dan aplikasi terdistribusi yang terkait, misalnya komputasi grid dan cloud computing, memastikan bahwa database transaksi dilakukan bersamaan tanpa melanggar integritas data dari masing-masing database. Jadi, kontrol konkurensi merupakan elemen penting untuk pembenaran dalam sistem yang dimana terjadi transaksi antara dua basis data atau lebih yang dilaksanakan dengan waktu yang saling tumpang tindih dengan mengakses data yang sama. Nah, seperti yang kita tahu tadi, konkurensi itu untuk mengatasi masalah yang muncul ketika kita mengakses data secara bersamaan. Sekarang kita akan membahas masalah apa aja sih yang muncul ketika kita saling mengakses data secara bersamaan. Kali ini kita akan membahas 3 permasalahan saja. Salah satunya last update problem. Sebuah transaksi yang melakukan update namun pada waktu interval yang bersamaan. Jadi proses tersebut ditimpa dengan transaksi yang lainnya atau modifikasi data selanjutnya. Nah, yang kedua, uncommitted dependency problem. Sebuah transaksi yang dibiarkan untuk melihat hasil transaksi intermediate dari transaksi lain sebelum dilakukannya commit. Nah, yang terakhir, inconsistent analysis pro. Sebuah transaksi membaca beberapa nilai dari database, tetapi transaksi kedua melakukan update terhadap sebagian dari beberapa nilai tersebut selama proses eksekusi pertama. Nah, kita akan mendalami permasalahan yang tadi. Yang pertama, last update. Masalah operasi yang sukses dari seorang pengguna kemudian ditindih oleh operasi update dari pengguna lain. Seperti yang kita lihat dari tabel, di T2 terjadi modifikasi data pada waktu T3. Akan tetapi di T1 juga melakukan modifikasi data. Jadi modifikasi pada T2 akan hilang karena T1 akan memodifikasi tanpa memperhatikan modifikasi dari T2 pada waktu T3. Itu yang dinamakan lost update. Nah, berikutnya uncommitted dependency. Ketergantungan yang tidak sukses atau modifikasi sementara. Masalah yang terjadi saat suatu transaksi membaca data dari transaksi yang belum di-commit seperti yang kita lihat pada tabel berikut. Pada T2 sudah dimulai transaksi atau modifikasi data. Dilanjutkan dengan T1 memulai modifikasi data. Nah, jika setelah rollback membaca atau memodifikasi data, maka membaca atau memodifikasikan data yang salah. Nah, yang terakhir, inconsistent analysis. Masalah yang terjadi pada satu transaksi yang membaca beberapa nilai, tapi transaksi kedua pada waktu yang sama juga memodifikasi nilai itu. Seperti yang kita lihat pada tabel, T1 melakukan modifikasi data transaksi pada waktu T4 dan T2 juga melakukan modifikasi data pada waktu yang sama. Nah, jadi nilai X yang didapat tidak saling konsisten antara T1 dengan T2 karena terjadi dalam waktu yang bersamaan. Nah, untuk mengatasi masalah itu semua, dibuatlah teknik konkurrensi kontrol. Ada 2 teknik konkurrensi kontrol utama yang mengizinkan
transaksi untuk berjalan dengan aman dalam subjek paralel untuk konstan tertentu, yaitu locking dan metode timestamp tertentu. Locking dan timestamping adalah pendekatan konservatif karena mereka menyebabkan transaksi ditunda dalam kasus mereka konflik dengan transaksi lain pada beberapa waktu di masa yang akan datang. Metode optimistik didasarkan pada premis bahwa konflik itu jarang ditemui, jadi mereka mengizinkan transaksi untuk lanjut tidak tersinkronisasi dan hanya mengecek konflik di bagian akhir ketika transaksi melakukan operasi. Nah, tadi kan ada dua metode, yang satu metode locking dan satu timestamping. Sekarang kita akan membahas metode locking. Locking adalah sebuah prosedur yang digunakan untuk mengendalikan akses bersamaan. Ketika sebuah transaksi sedang mengakses database, sebuah lock mungkin menolak akses ke transaksi lain untuk mencegah hasil yang salah. Nah, ada dua macam lock nih. Yang pertama itu shared lock dan exclusive lock yang digunakan sebelum melakukan akses membaca ataupun menulis terhadap database. Ini supaya menjaga konsistensi data di dalam database. Jika sebuah transaksi cuma punya shared lock, itu hanya bisa membaca tapi nggak bisa mengubah datanya. Nah, tapi kalau misalnya sebuah transaksi mempunyai exclusive lock, dia bisa membaca dan juga mengubah item data. Lock digunakan dengan cara sebagai berikut. Transaksi apapun yang membutuhkan akses pada sebuah item data harus melakukan lock terhadap item tersebut, meminta syarat lock untuk akses membaca saja, atau sebuah exclusive lock untuk akses membaca dan menulis. Seperti misalnya, guru kita membuat absen di spreadsheet. Nah, memberikan linknya di grup untuk siapa saja yang hadir atau mengikuti misalnya Google Meet hari ini, dia boleh mengisi. Nah, jadi permasalahannya itu kan hanya yang mengikuti saja. Oleh karena itu, diberikanlah dua akses. Salah satunya hanya yang mengikuti Google Meet bisa mengedit dan melihat, tetapi yang tidak mengikuti Google Meet dia hanya bisa membacanya saja, tidak bisa mengedit absensinya tersebut. Kemudian jika item belum dikunci oleh transaksi lain, lock tersebut akan dikabulkan. Jadi misal ada dua orang yang saling bersamaan mengedit data pada kolom yang sama, itu tidak bisa dilakukan. Salah satu harus diselesaikan dahulu baru berikutnya. Oke, kemudian jika item sedang dikunci, DBMS menentukan apakah permintaan ini kompatibel dengan lock saat ini. Jika diminta shared lock pada sebuah item yang sudah mempunyai shared lock terpasang padanya, permintaan itu akan dikabulkan. Setelah itu, transaksi harus menunggu sampai lock yang ada dilepas. Sebuah transaksi lanjut memegang lock sampai transaksi tersebut melepasnya, baik pada waktu eksekusi ataupun pada waktu transaksi tersebut berakhir, abort atau commit. Efek operasi tulis akan terlihat pada transaksi lain hanya pada waktu exclusive lock telah dilepas. Kemudian, two-phase locking. Two-phase locking adalah sebuah transaksi yang mengikuti protokol two-phase. Jika semua operasi locking mendahului operasi unlock pertama pada transaksi. Aturan-aturannya tuh ialah sebuah transaksi harus mendapatkan sebuah lock pada item sebelum beroperasi pada item tersebut. Lock tersebut bisa berupa baca atau tulis tergantung tipe akses yang dibutuhkan. Sebelum transaksi melepaskan sebuah lock, transaksi tersebut tidak akan pernah mendapatkan lock baru lainnya. Deadlock. Deadlock itu jalan buntu yang terjadi ketika dua atau lebih transaksi masing-masing menunggu lock yang sedang dipegang transaksi lainnya. Hanya ada satu cara untuk menghancurkan deadlock, yaitu
abort satu atau lebih transaksi. Ada 3 cara untuk menangani deadlock, yaitu timeout, deadlock prevention, dan deadlock detection and recovery. Keempat, timeout. Pendekatan sederhana pada pencegahan deadlock adalah berdasarkan lock timeout. Dengan pendekatan ini, sebuah transaksi yang meminta sebuah lock akan menunggu hanya sampai periode waktu tertentu yang didefinisikan sistem. Deadlock prevention. Pendekatan lain untuk mencegah deadlock adalah memasang transaksi menggunakan timestamp transaksi. Dua algoritma telah ditemukan oleh Rosencrantz. Algoritma pertama, wait die, mengizinkan hanya transaksi yang lebih tua untuk menunggu yang lebih muda. Nah, jika tidak transaksi dibatalkan dan restart dengan timestamp yang sama, lama-kelamaan transaksi tersebut menjadi transaksi aktif tertua dan tidak akan mati. Nah, algoritma kedua, one wait, menggunakan pendekatan simetrikal, hanya transaksi yang lebih muda yang dapat menunggu untuk yang lebih tua. Jika transaksi yang lebih tua meminta lock yang dipegang sama transaksi yang lebih muda, transaksi yang lebih muda digagalkan. Deadlock detection. Detection biasanya ditangani oleh konstruksi wait for graph yang menunjukkan ketergantungan transaksi, yaitu transaksi TI tergantung pada TJ jika transaksi TJ memegang lock pada sebuah item data yang ditunggu oleh TI. WFG adalah sebuah direct graph yang terdiri dari satu set kode dan satu set direct edge yang dikonstruksikan sebagai berikut. TI TJ jika transaksi TI menunggu untuk melakukan lock sebuah item yang sedang di lock oleh TJ. Oke, setelah membahas metode locking tadi, selanjutnya yaitu timestamp. Timestamp merupakan suatu identifikasi unik yang dibuat DBMS untuk mengindikasikan waktu mulai relatif dari suatu transaksi dengan waktu sistem atau penambahan pada counter logik setiap waktu transaksi mulai. Timestamp juga ialah suatu protokol yang menyusun transaksi-transaksi secara global, di mana transaksi yang tertua dengan timestamp terkecil mendapat prioritas utama dari konflik transaksi tersebut. Oke, tadi kita sudah membahas concurrency control. Selanjutnya kita akan membahas tentang recovery protocol. Recovery basis data merupakan suatu proses penyimpanan kembali basis data pada keadaan yang benar sebelum terjadi kegagalan atau failure. Nah, apa sih yang menyebabkan kegagalan itu? Salah satunya yaitu sistem crash atau kerusakan sistem akibat kesalahan pada perangkat keras atau lunak atau software yang menyebabkan kehilangan memori utama. Kemudian media failure, kegagalan pada media. Media tidak dapat dibaca atau menyebabkan kehilangan sebagian dari penyimpanan sekunder. Misal kita sedang menyimpan di sebuah kaset atau CD, lalu kaset CD-nya itu tidak bisa dibaca karena kesalahan format atau medianya itu tidak bisa dibaca. Oke, selanjutnya application software error. Kesalahan pada perangkat lunak. Kesalahan logika yang mengakses basis data menyebabkan satu atau lebih transaksi mengalami kegagalan. Kemudian, natural physical disaster, bencana fisika natural. Nah, kalau untuk ini bisa dibilang force majeure juga. Dan soalnya kita juga nggak tahu apa itu nanti gempa terjadi kapan, kebakaran terjadinya kapan, air bah, dan sebagainya. Nah, yang terakhir sabotase. Nah, sabotase ini merupakan perbuatan yang disengaja, kerusakan pada data atau fasilitas perangkat lunak yang disengaja oleh manusia atau pelaku kejahatan lainnya.
seperti misalnya phishing atau enggak hacking dan sebagainya. Oke, untuk saat ini kita hanya membahas tentang konkurensi dan recovery protokol. Mungkin untuk video selanjutnya kita akan membahas materi tentang yang lainnya. Untuk saat ini saya cukupkan sampai sini saja. Terima kasih telah mendengarkan dan melihat video pembelajaran kali ini. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.